Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ghayatul Ikhtisar atau yang dikenal dengan juga Al-Ghayatu wa Takrib, serta yang lebih dikenal dengan Matan Abi Suja dengan nama penulisnya. Di pertemuan yang lalu, pertemuan perdana kita telah masuk di pembahasan kitab At-Thaharah, yang mana dalam kitab At-Thaharah ini beliau penulis rahimahullahu ta'ala memulai pembahasan tentang air sebelum pembahasan wudhu, yang mana beliau jelaskan bahwa air yang boleh dipakai untuk bersuci adalah 7 air. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air embun. Di hari ini beliau melanjutkan masih lagi tentang air. Di pembahasan setelahnya kata penulis rahimahullahu ta'ala, tsummal miyah ala arba'ati aqsam. Kemudian air dilihat dari hukum memakainya, menggunakannya, itu ada 4 pembagian lagi. Kalau itu kemarin air mutlak, di pertemuan sebelumnya ada 7. Kemudian dari air mutlak ini kadang berubah hukumnya. Asalnya boleh dipakai berwudu, kadang menjadi tidak boleh. Apakah tidak bolehnya alal itlaq secara mutlak, atau tidak bolehnya karena makruh. Jadi dari sisi ini beliau bagi menjadi 4 jenis air. Kata beliau yang pertama, tohirun mutohir, ghairu makruh, suci, mensucikan, tidak makruh. Artinya suci, airnya tidak najis, kemudian bisa dipakai berwudu atau mandi junub atau mandi suci dari haid atau suci dari nifas, tidak makruh. Tidak makruh. Air apa ini? Beliau katakan wahwal ma'ul mutlak. Ini adalah air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang disebutkan sebelumnya 7 itu. Yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Itu namanya air mutlak. Dinamakan air mutlak karena belum ada zat lain yang disandarkan kepadanya. Masih murni, turun dari langit, keluar dari bumi.
turun dari langit atau keluar dari bumi. Air yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an tahura liyutahhirakum bih. Dia menurunkan kepada kalian dari langit air untuk kalian pakai bersuci. Demikian pula air yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang air yang banyak, apakah asin ataupun tawar, secara khusus air laut, karena kadang muncul keraguan, ini kan airnya asin. Apakah boleh kita pakai berwudu? Kata Nabi, wa tahuru ma'uhu. Itu suci airnya. Artinya yang berubah rasanya. Tawar, asin. Itu tidak berpengaruh kalau memang asli penciptaannya. Asli penciptaannya. Ini namanya air mutlak. Suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Ini jenis air yang pertama. Kalau dalam madhab Syafi'iyah, ini untuk memudahkan, ada dobit atau rumus atau ketentuan yang mereka katakan sebagai air mutlak. Katanya, huwal baqi ala wasfi hilqatihi. Dia adalah yang tetap di atas sifat penciptaannya. Ini bagus juga, Masya Allah, ketentuannya. Artinya nanti antum dapat air misalnya, kadang bertanya orang, air di tempat saya sumurnya keruh. Apa hukum bersuci dengannya? Ya kalau itu asal penciptaannya, suci dan mensucikan. Ada orang katakan, air di tempat saya berbau. Berbau. Kenapa bau? Kalau itu keluar dari tanah memang sudah bau, itu namanya air yang tetap di atas apa? Penciptaannya. Berarti suci dan mensucikan. Berarti suci dan mensucikan. Ini ketentuan. Tidak perlu diperhatikan warna, rasa, atau bau lagi. Nanti kita perhatikan itu kalau ada yang bercampur dengannya. Lain lagi pembahasannya. Tapi kalau di atas asal sifat penciptaannya, maka itu adalah air suci dan mensucikan. Itu antum pegang sebagai dasar dalam pembahasan air. Iya. Setelah itu, 3 jenis berikutnya, itu karena ada sesuatu yang masuk padanya. Atau ada sesuatu yang terjadi padanya. Lihat kata beliau. Wa tahirun mutahhirun makruh. Ada jenis air suci, mensucikan, tapi makruh. Suci artinya tidak najis. Mensucikan artinya boleh dipakai wudhu, boleh dipakai mandi junub, boleh dipakai mandi suci dari haid bagi perempuan atau nifas. Tapi makruh. Air apa ini? Yang seperti itu modelnya. Suci, mensucikan, tapi makruh. Kata beliau, wahual ma'ul musammas. Dia adalah air yang dipanaskan tapi pakai matahari. Dipanaskan tapi pakai matahari. Misalnya ada air. Ya. Antum ingin mandi misalnya. Antum jemur supaya panas. Atau sekarang kebanyakan kita pakai air yang ada di bak di atas. Di tandon air. Itu kan tidak lepas dari matahari. Apa hukum berwudu dengan air itu? Yang ditampung dan kena matahari. Ini air yang musyammas. Yang kena syams, matahari. Dalam madhab Syafi'iyah dikatakan makruh. Sah wudu dengannya, tapi makruh. Apa dalilnya?
antum perlu ketahui dalam hal ini juga orang-orang Syafi'iyah tidak bersepakat bahwa berwudu dengan air yang kena matahari ini makruh, tidak sepakat. Mereka berselisih, tapi dasar pijakan kenapa mereka katakan makruh, mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Aisyata anil musyammas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah dari air yang dipanasi dengan matahari. Waqal, dan Nabi bilang, Nabi katakan, innahu yurithul baros, karena itu akan mendatangkan penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit yang menyebabkan orang kadang langsung putih di sebagian kulitnya. Apa ya kita bilang? Balang-balang. Baiklah, penyakit balang-balang. Iya. Mudah-mudahan banyak orang yang mengerti. Baik, kalau yang live ini orang Makassar paham. Iya. Ini hadis yang mereka pakai. Hanya saja hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, demikian pula Al-Baihaqi, tapi dhaif jidda, palsu. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah tidak berselisih, tidak bersepakat menyatakan air yang kena matahari itu makruh. Hadisnya dhaif. Bahkan dhaif jidda, mungkar. Hadisnya. Mungkar hadisnya. Ada juga hadis yang lain juga semuanya sama. Semuanya sama. Iya. Dan yang benarnya dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau termasuk ulama yang sangat bagus dalam menjelaskan madhab Syafi'iyah. Di dalam kitab Syarhul Muhaddab, kata beliau as-shawab annahu la yukrah wa hadithu Aisyata hada dhaifun bittifaqil muhaddithin. Ini ucapannya orang Syafi'iyah. Supaya antum paham. Jadi kita ini kuatkan sebentar yang lain karena orang Syafi'iyah sendiri yang tidak menguatkannya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Syarhul Muhaddab, antum bisa lihat dia di jilid 1 halaman 88. Halaman 88. Kata beliau rahimahullah, as-shawab annahu la yukrah. Yang benarnya tidak makruh. Tidak makruh. Berwudu dengan air yang sudah kena matahari. Yang benarnya tidak makruh, kata Imam An-Nawawi. Hadits Aisyah ini yang tadi disebutkan. Dhaifun bittifaqil muhadditsin. Dhaif berdasarkan kesepakatan ahli hadits. Ini kata beliau rahimallahu ta'ala. Bahkan kata beliau lebih jauh lagi. Wa minhum man ja'alahu maudu'a. Di antara ulama hadits ada yang menjadikan hadis ini hadis palsu. Hadis yang mengatakan Aisyah dilarang oleh Nabi SAW berwudu dengan air yang kena matahari, palsu. Makanya karena sandarannya hadisnya palsu, kita memilih pendapat yang tidak makruh. Ini yang kuatnya dalam madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya, ini air. Jadi kita keluar dengan pembahasan ini, air yang ini. Yang benarnya tidak makruh. Ada air yang kena matahari. Kita pakai untuk bersuci, berwudu. Tidak makruh. Boleh. Sama dengan air mutlak. Air berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa tahirun ghair mutahhir. Katanya, air berikutnya ada air suci tapi tidak mensucikan. Jadi ini air tidak najis. Tidak najis tapi tidak bisa dipakai berwudu. Ini jenis air yang ketiga. Suci tapi tidak
mensucikan. Artinya tidak bisa dipakai berwudu. Air apa ini? Kata beliau, wahual ma'ul musta'malu. Ini adalah air bekas pakai. Air bekas pakai. Dipahami air bekas pakai? Bukan seperti di awam ya. Di awam itu air bekas pakai katanya, kalau kita masukkan tangan kita, baru kita keluarkan, diciduk dengan tangan. Kemudian kita pakai berwudu. Itu katanya sudah bekas pakai. Enggak, salah. Bekas pakai itu kita pakai mandi, tapi kita tampung lagi. Sebetulnya mandinya kan enggak pakai sabun. Langsung siram. Mengalir lagi di tempat yang tertampung. Itu namanya air musta'mal. Air apa? Musta'mal. Air bekas pakai. Iya, bukan air bekas cidukan. Kalau cidukan bukan. Karena Nabi SAW mandi junub dengan Aisyah di satu ember. Mereka ciduk di ember. Saling bergantian. Saling apa? Bergantian. Juga Nabi SAW pernah mau mandi. Ya, di bekas mandinya istrinya. Akhirnya bekas cidukannya. Dia katakan, saya habis mandi junub di situ. Kata Nabi, innal ma'alaya junub. Air kan tidak junub. Air kan tidak junub. Artinya, ketika orang sudah pakai ciduk darinya, bukan berarti itu air musta'mal. Bukan, air musta'mal ini adalah air yang bekas pakai. Kita sudah pakai, kemudian mengalir lagi, tertampung, itu air musta'mal. Katanya, air musta'mal adalah suci, tidak najis, tapi tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu. Kalau dipakai untuk keperluan lain boleh. Yang tidak boleh adalah dipakai untuk berwudu. Katanya tidak boleh. Ini pembahasan air musta'mal dalam madhab orang-orang Syafi'iyah. Tapi mereka sendiri sama dengan air yang tadi, air musyammas. Juga berselisih pendapat. Ini air musta'mal boleh nggak dipakai lagi? Boleh nggak dipakai lagi? Artinya apakah dia suci dan bisa mensucikan atau tidak? Dalam hal ini mereka berselisih pendapat ya terkait dengan hukum menggunakan air musta'mal. Apakah bisa mengangkat hadas atau tidak? Apakah air isti'mal musta'mal bisa mengangkat hadas atau tidak? Dikatakan oleh Syekh di sini Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, termasuk ulama Syafi'iyah juga, waqtalafal asbab, waqtalafal ashab, berselisih pemilik atau para pengikut madhab tentang air isti'mal musta'mal ini. Bahkan juga mereka berselisih apa sebabnya, kenapa tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu? Kenapa mereka tidak bisa pakai lagi berwudu? Dan dalil mereka yang paling kuat dalam masalah ini katanya, ya, di atas perselisihan yang terjadi, ini air musta'mal, ya, dalil mereka paling pokok karena ada sebenarnya dalil-dalil yang mereka pakai tapi dhaif. Misalnya anak sebutkan dalilnya. Ini hanya sekedar supaya antum tahu bahwa apa yang dipakai dalilnya. Mereka pakai hadits khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'amuhu aw riha aw launah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air itu tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya kecuali apa yang berubah rasa
bau, warna. Yang berubah rasa, bau, warna. Ini kan air musta'mal pasti berubah. Karena kalau antum pakai berwudu atau pakai mandi, kemudian tertampung, pasti ada berubah rasanya. Ya dengan adanya yang keluar dari badan kita kan pasti berubah. Itu kata mereka. Di antara dalilnya. Hanya saja dalil ini adalah dalil atau hadis yang dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Demikian pula Imam At-Tabrani dari Rasyid Ibnu Sa'ad dari Abu Umamah. Ini adalah sanad yang dhaif. Ini adalah sanad yang dhaif. Jadi tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Yang paling kuat dalil yang mereka pakai adalah ada taklil secara pemikiran. Yaitu para sahabat di masa mereka adalah susah air. Susah air. Tapi bersamaan dengan itu, tidak ada dinukil dari mereka yang menampung kembali air sisa wudunya atau sisa mandinya. Itu dalil mereka yang paling kuat. Kenapa air musta'mal tidak bisa dipakai lagi? Karena para sahabat tidak pernah menampung kembali air wudunya. Itu alasan. Itu lumayan kuat juga. Ya, hanya saja itu tidak bisa mengalahkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah berwudu dan para sahabat berwudu dari air yang sisa Nabi SAW yang keluar dari tangannya. Ini kan berarti air apa ini? Musta'mal atau bukan? Musta'mal, tapi para sahabat pakai. Maka tentunya dari sini air yang ketiga ini suci dan mensucikan. Kecuali betul berubah warna, rasa, dan baunya dengan zat lain. Kalau ini nanti masuk di air berikutnya. Misalnya ada orang mandi junub. Airnya tertampung kembali. Tapi dia pakai sabun, pakai sampo. Ya, airnya rasa sabun, rasa sampo. Ini betul, ini airnya suci, tapi tidak mensucikan lagi. Karena sudah ada zat lain yang merubah rasa, warna, dan baunya. Ya, nanti kita akan masukkan di pembahasan bentuk-bentuk air yang masuk padanya benda-benda suci. Ada air dimasukkan teh, ada air dimasukkan susu, ada air dimasukkan hal-hal yang lain yang suci. Apa hukumnya? Ada istilahnya. Kata beliau rahimahullah, wahwal ma'ul musta'mal. Ini pertama katanya air suci dan tidak mensucikan. Contoh pertama. Contoh kedua. Wal mughayyiru wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Jadi tadi air musta'mal yang benarnya suci dan mensucikan. Sekarang yang ini baru, yang belum sebutkan contoh yang kedua. Air suci tapi tidak mensucikan. Belum katakan wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air yang berubah dengan apa yang bercampur padanya berupa zat-zat suci. Zat-zat suci. Ini yang Anda sebutkan tadi. Ada air suci. Kemudian masuk zat suci. Teh. Bukan najis. Kalau masuk najis, lain lagi. Itu air yang keempat. Ini masuk zat yang suci. Air masuk teh. Air masuk susu. Air masuk, apalagi yang biasa orang masukkan? Dari zat suci. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa katakan satu contoh, dua contoh? Ada air suci dimasuki oleh zat suci. Hah? Air? Sudah. Selain yang saya sebutkan, Pak. Teh sudah. Hah? Kopi, ya, kopi. Apalagi? Hah? Sirup. Apalagi? Semua zat suci yang masuk.
Apa hukum air ini? Ini air suci, tapi tidak mensucikan. Teh suci, artinya tidak najis. Boleh diminum. Tapi apakah boleh dipakai berwudu? Tidak. Kopi, ada air, dimasuki kopi. Boleh diminum kopinya. Iya kan? Tapi apakah boleh dipakai berwudu? Tidak. Sudah berubah. Namanya. Ini Masya Allah. Iya. Jenis air suci dan mensucikan. Dan ini contoh yang tepat. Kalau air musta'mal diperselisihkan. Contoh yang tepat yang ini. Contoh air suci tapi tidak mensucikan. Air yang masuk padanya zat-zat yang suci. Ini suci tapi tidak mensucikan. Iya, artinya boleh kita pakai, kita makan, kita minum kalau minuman, iya, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tidak dipakai untuk berwudu. Ana tertarik dengan kaidah yang dikasih oleh Syafi'iyah dalam masalah air yang seperti ini. Kalau masuk zat suci. Apa kaidahnya? Apa ketentuannya? Apa rumusnya? Katanya, wadhabitu, ini yang dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin, ya, Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, beliau bilang, dhabitu, ketentuannya, ciri air yang seperti ini, kata beliau, anna kulla taghayyurin yamna'usmul ma'al itlaq yuslabut tahuriyah wa illa fala. Beliau bilang, setiap air yang berubah, yang sudah tidak dikatakan air lagi, maka hilang kesuciannya. Artinya tidak bisa lagi mensucikan, walaupun masih suci. Misal, tadi air dicampur teh, apa antum bilang? Ketika ada air, antum campur teh, antum sebut apa? Nah, teh. Berarti sudah hilang nama airnya. Itu ciri. Ada air, campur kopi, antum bilang apa? Kopi. Ini cirinya, berarti ini suci, tidak mensucikan. Itu ketentuannya. Kalau tidak, artinya masih nama air, walaupun ada yang campur dengannya sesuatu. Misalnya apa? Ada air campur dengan sesuatu tapi masih air disebut. Hah? Siapa yang tahu contohnya? Kan tadi cirinya air suci, tapi tidak mensucikan. Dicampur dengan zat suci, berubah namanya. Itu sudah suci tapi tidak mensucikan. Wa illa fala. Kalau tidak berubah namanya, maka tidak. Tetap jenis yang pertama, suci dan mensucikan. Contohnya misalnya apa? Hah? Oh, campur tawas. Oh, baiklah. Ada air, mantap juga contoh kita, Pak. Ada air dimasukkan tawas. Apakah kita bilang air tawas? Jarang. Kita tetap bilang apa? Air. Paham ini? Ada air PDAM. Kan biasanya ada bau. Apa yang mereka campurkan? Apakah dia namanya air kaporit? Bukan. Berarti itu airnya apa? Suci dan mensucikan. Itu contohnya. Ini ketentuan dalam madhab Syafi'iyah. Jadi kalau berubah namanya, berubah hukum airnya. Tapi kalau rasanya berubah dengan zat tadi, tapi namanya tetap, maka tidak berubah hukumnya. Tetap dinamakan air suci dan mensucikan. Ini air yang ketiga. Air yang keempat, masih bisa waktunya? Ini jenis air yang terakhir. Masih bisa? Mudah. Ma'un halat fihi najasah. Air yang jatuh padanya najis. Ini air jenis terakhir, air jenis keempat. Air masuk padanya najis. Apa hukum air ini? Dalam madhab dirinci. Kalau lebih dari 2 kula, itu dulu.
Ini sebelum saya baca ya, supaya cepat langsung antum pahami. Kalau lebih dari 2 kula, ya, satu ukuran 1 kula ini ada yang mengukurnya dengan takaran, ada yang mengukur dengan kilo. Kalau ditakar katanya 1 hasta 1/4. Antum ukur panjang, lebar, tingginya 1 hasta 1/4, ini namanya hasta. Kalau diukur 1 hasta begini, kedalamannya, lebarnya 1 hasta 1/4 begitu, itu namanya 1 kula. 2 tempat itu namanya 2 kula. Iya. Ah, sekarang kalau airnya lebih dari 2 kula, kalau mereka pakai timbangan, katanya disebutkan oleh para ulama, dia sekitar di kita ini 200 ya 4 kilogram beratnya. Kalau ditimbang itu air yang 1 kula. Tinggal kalau 2 kula, itu sudah 2 kula. Karena kula ini adalah al-jarul kabiroh, mereka bilang tempat air besar. Tadi sudah anak katakan 1 hasta 1/4 lebarnya dan tingginya. Tapi kalau ditimbang di zaman kita sekarang ini, di sini dikatakan ma yu'adilu fi zamanina, apa yang setara di zaman kita sekarang ini, karena rata-rata kita sekarang ini ditimbang. Ya, pakai gram, pakai kilogram. Katanya mi'atai arba wa mi'atain kilogram takriban. Sekitar 204 kilogram. Tapi ini pendekatan, bukan pemastian. Sekitar beratnya kalau ditimbang 204 kilogram. Itu 2 kula. Nah sekarang, air masuk padanya najis. Apakah jadi najis? Pertama, kalau lebih dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula, jadi lebih dari tadi takarannya, maka kalau masuk padanya najis, tidak najis. Kecuali berubah rasa, bau, warna. Contoh misalnya antum masuk mandi di kolam renang. Otomatis lebih dari 2 kula. Tidak mungkin kolam renang 2 kula. Iya. Ada orang kencing di dalamnya. Apa hukum airnya? Kan masuk badannya najis. Kalau lebih dari 2 kula, lihat. Berubah nggak rasanya? Jadi rasa kencing. Warnanya jadi warna kencing. Atau baunya jadi bau kencing. Berubah? Kalau tidak, maka tidak. Itu kalau lebih dari 2 kula. Bagaimana kalau kurang dari 2 kula? Ini yang para ulama perselisihkan. Dalam madhab Syafi'iyah, ketika dia 2 kula sekedar masuk najis, najis. Mau berubah rasa, warna atau baunya atau tidak. Dalam madhab Syafi'iyah. Ada air 2 kula, di bawah 2 kula. Bukan di atasnya. Masuk najis, langsung airnya najis. Apakah rasa, bau, warnanya berubah atau tidak? Itu dalam madhab apa? Syafi'iyah. Dalam madhab selain Syafi'iyah, dan ini yang benarnya, tidak juga dilihat. Berubah nggak rasa, warna, dan bau. Karena memang dalam hadits Nabi SAW, ya, beliau bersabda, innal ma'a, ya, la yunajjisuhu syai'. Air itu tidak bisa dinajisi oleh apapun. Kecuali kalau berubah rasa, warna, dan bau. Ada sebenarnya hadis yang dipakai oleh Syafi'iyah, kalau 2 kula najis, langsung, kalau dia 2 kula, katanya Nabi SAW bersabda, idza balagol ma'u kullatain bikilali hajar lam yunajjisu syai'. Kalau airnya sampai 2 kula, ya, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menajisinya. Pemahaman mereka katanya. Berarti kalau kurang dari 2 kula, najis. Itu yang mereka pakai. Itu yang mereka pakai. Hanya saja hadis ini yang tadi ana sebutkan, itu adalah hadis yang dhaif, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Musnad Syafi'i. Juga beliau keluarkan di dalam kitab Al-Um, juga dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari jalur
Ibnu Juraij, dari jalur Ibnu Juraij, dan rawi ini adalah rawi yang dhaif, hadisnya dhaif, yang mengatakan 2 kula. Makanya yang kuatnya bukan airnya yang dilihat, tapi berubah nggak rasa, warna, dan baunya. Walaupun kurang dari 2 kula, masuk najis, berubah rasa, berubah bau, berubah warnanya, najis. Kalau tidak, enggak. Itu yang benarnya. Tapi ingat, bukan berarti kita boleh pergi renang, semuanya kencing dulu di air. Enggak juga. Itu tetap kita larang. Karena ada hadis lain lagi. Yang enggak boleh kencing di air yang diam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Alladzi la yajri. Jangan sekali-sekali kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir. Kalau itu ada larangannya. Bukan karena airnya akan najis. Karena kalau tidak berubah rasa, warna, dan bau, tidak najis. Cuman kalau semua orang datang kencing, bisa saja berubah rasa, warna, dan bau. Ya kan? Jadi tidak dilarang kencing. 10 orang pertama semuanya kencing. Tidak apa-apa kan, tidak berubah rasa, warna, dan bau. Memang begitu, tapi dilarang. Karena akan menjadikan sebab air nanti menjadi apa? Najis. Karena kalau semua orang kencing, pasti nanti langsung berubah. Rasanya jadi rasa kencing. Iya, apalagi buang air besar. Tentunya tidak boleh lagi. Karena jangan sampai, masalahnya tidak ada hadis yang melarang air besar. Yang ada adalah air kecil di air yang diam. Jangan sampai ada mengatakan, oh berarti air besar boleh. Nah, air kecil saja tidak boleh, apalagi yang besar. Apalagi yang besar. Makanya beliau bilang di sini, wamaun halat fi najasah. Air yang masuk padanya najis. Wahwa dunal kulatain au kana kulatain fatagoyaro. Dia adalah air najis, yaitu air yang di bawah 2 kula atau di atas 2 kula tapi berubah. Alhamdulillah, itu tadi kita sudah jelaskan dan beliau katakan wal kullatan khomsumi'ati rotlin bil iraq. Sementara 2 kula itu sekitar 500 pon. 1 pon berapa? Kayaknya Pak Arman hafal ini. Sudah lupa Pak ya, pelajaran sekolah ini. 1 pon berapa? Ini kita harus bisa tahu ini. Kan 2 kula dalam madzhab Syafi'iyah adalah 500 pon. Bil iraqi. 1 pon berapa? Mana Yayat? Berapa kemarin Yayat hitung? Dia sekitar setengah kilo. 1 pon. Setengah kilo. Berarti antum tinggal hitung. Ini menurut mereka 2 kula adalah 500 pon. Tinggal antum hitung, begitulah kadarnya. Tapi tadi kita sudah kuatkan, bukan banyak atau sedikitnya airnya. Yang benarnya. Tapi berubah nggak rasa, warna, atau baunya. Itu insya Allah, alhamdulillah, selesai pembahasan air. Berikutnya pembahasan tempat air. Biasanya ada tempat air dari kulit. Kulit apa yang bisa kita pakai tempat air? Ini insya Allah di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ini sebelum masuk pembahasan wudhu. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh bertanya langsung, silakan. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apakah dia air dari langit? Tidak tahu. Air dari langit maksudnya apakah dia air hujan? Bukan. Apakah dia air laut?
Bukan dari tanah. Berarti air kelapa itu kan sudah keluar dari asal air mutlak. Berarti dia suci, tapi tidak mensucikan. Artinya air kelapa boleh diminum, tapi tidak boleh dipakai berwudu. Begitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, tidak apa-apa. Darah maksudnya yang tidak boleh ditumpahkan. Darah tentunya darah muslim. Semua yang bersyahadat la ilaha illallah dijaga. Karena Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia bersyahadat la ilaha illallah. Setelah itu katakan, kalau dia sudah bersyahadat, asoma minni dima'ahu wa amwalahu wa irdahu. Kalau sudah bersyahadat, maka terjaga dariku darahnya, hartanya, kehormatannya. Darah muslim semua yang bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat dijaga. Illa bihaqqil Islam, kecuali memang di hak Islam. Ada hak Islam di situ. Misalnya dia membunuh. Maka boleh dalam Islam dibunuh kalau hukum Islam. Atau dia berzina dalam keadaan sudah menikah. Kalau zina masih muda enggak, dia dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Ini yang berzina sudah menikah, maka dirajam, boleh dibunuh. Enggak terjaga. Atau dia murtad. Dalam Islam enggak terjaga lagi. Boleh dibunuh. Itu darah pokok yang dijaga. Muslim. Yang kedua, darah kafir. Tapi yang dhimmi. Darah kafir tapi yang dilindungi oleh pemerintah. Dia kafir. Asalnya kalau perang boleh dibunuh. Tapi kalau kaum muslimin ada yang menjaminnya. Atau dijamin oleh pemerintah. Dijaga juga. Dijaga juga. Ini yang kafir dhimmi. Demikian pula kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu sebenarnya ada, dia boleh diperangi, tidak masuk juga di negara kita, tapi ada perjanjian damai. Nah, itu juga terjaga. Dari darah kafir. Yang tidak terjaga adalah dari darah kafir adalah kafir harbi. Kafir yang berhak diperangi. Seperti itu, Pak. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum sholat menggunakan cadar ridge? Cadarnya tersambung dengan jilbab yang menutupi dahi ketika sujud. Berarti muka terbuka ya? Muka terbuka. Begitu mungkin ya? Hanya tersambung dengan dahinya. Tidak apa-apa. Tidak mengapa. Hal tersebut hanya saya sebagian para ulama mengatakan kalau tertutup ini jidat tempat sujud makruh. Itu makruh dengan yang bersambung dengan badan kita. Misalnya rambut, seorang tidak pakai songkok, rambutnya panjang, menutupi jidatnya. Menutupi jidatnya. Katanya makruh seperti itu, walaupun yang benarnya tidak perlu makruh. Tidak makruh hal tersebut. Karena yang diinginkan adalah dia sujud, dia ada 7 anggota sujud. Yang penting dia bersandar dengan 7 itu, walaupun ada yang menghalanginya, sah. Tidak makruh. Iya. Yang wajib bagi perempuan adalah membuka wajahnya. Membuka wajahnya, tidak pakai cadar saat sholat. Kemudian berikutnya, apakah kita harus mengamini Al-Fatihah imam yang kita rasa makrotnya salah? Dan apakah wajib mengamini Al-Fatihah ketika sholat sendiri? Iya. Sholat sendiri, hukumnya amin adalah sunnah. Adalah sunnah. Sholat berjamaah, hukum amin adalah wajib. Tapi bagi makmum, bagi imam sunnah. Bagi imam sunnah, bagi makmum wajib. Karena ada perintah dari Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, "Idza ammanal imam fa'aminu."
Apabila imam amin, maka aminkanlah. Perintah untuk makmum. Demikian pula hadis yang lain juga, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Ucapkanlah amin, diperintahkan makmum, wajib. Sekarang ada kasus, sekarang imamnya baca Al-Fatihahnya makhrajnya salah. Apakah kita boleh aminkan? Iya, kita sholat di belakangnya kita aminkan. Tetap kita aminkan. Kan kewajiban kita amin. Dia salah atau benar, itu kewajiban kita cuman amin. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yusalluna bikum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka sholat mengimami kalian. Kalau dia benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka, untuk imam. Kalau dia salah, maka dosanya untuk dia, pahalanya untuk kalian. Jadi makmum itu tidak ada dosanya. Makmum itu tidak ada dosanya. Jadi aminkan saja, salahnya dia. Salahnya dia. Ya, walaupun kita nasihatkan kepadanya, kalau bisa untuk belajar supaya tahu makhraj yang benar dalam membaca Al-Quran. Bagaimana dengan air sungai? Yang di dalam sungai ini sering dipakai untuk buang air besar. Iya. Pertama, diam atau mengalir? Itu dulu pertama pertanyaannya. Kalau dia mengalir, tidak ada larangan untuk buang air di situ. Karena Nabi cuma melarang buang air di air yang diam. Air yang mengalir, boleh. Terus, ketika ada orang buang air, gimana hukum airnya? Menjadi najis enggak? Dilihat. Berubah nggak warnanya? Berubah pas keluarnya, tapi kan setelahnya mengalir. Akhirnya di sini tidak berubah lagi. Kan airnya mengalir. Demikian pula yang tidak mengalir. Berubah nggak rasa warna dan baunya? Itu pembahasannya. Itu pembahasannya. Tadi kita katakan, kalau lebih dari 2 kullah, kalau tidak berubah rasa dan baunya, suci dan mensucikan. Kalau dia di bawah 2 kullah, berselisih. Tapi yang benarnya, yang penting tidak berubah rasa, warna, dan baunya, suci dan mensucikan. Itu wallahualam. Kita adzan dulu. Ini ada pertanyaan, apa hukum bekerja di pabrik makanan yang menyuruh karyawannya untuk mencukur jenggot dengan alasan agar produknya higienis? Apa hubungannya? Memang di jenggot banyak kuman, banyak virus. Iya. Pertama, kalau kita bisa menasehatinya bahwa jenggot itu adalah kewajiban menurut agama saya, agama Islam, karena Nabi saya perintahkan. Nabi katakan, oh liha, pelihara jenggot. Nabi yang suruh. Kalau bisa kita nasihati seperti itu, alhamdulillah. Iya. Kalau tidak bisa, kalau bisa yang langkah kedua, kita menghindar. Kita tidak bekerja di tempat itu. Alhamdulillah itu lebih aman lagi. Kalau tidak bisa yang pertama. Ya. Kalau tidak bisa semuanya, kita ya tidak ada lagi kerjaan, kalau langsung keluar di situ ada anak istri, maka kita kerja di situ sambil mencari pekerjaan lebih baik. Kalau sudah dapat, kita keluar. Kita keluar. Dan Nabi SAW bersabda, man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan yang lebih baik baginya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia tinggalkan karena Allah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari masalahnya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi ini wallahu alam untuk orang yang seperti itu. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi. Jika saya menolak ajakan suami
Biasanya saya mendorong suami. Apakah tidak mengapa? Wah, mengapa. Masa apa tidak mengapa? Ini mengapa? Ini masalah besar. Ini masalah besar. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW katakan, bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, "Idza batatil mar'atu muhajiratan firasya zawjiha, la'anathal malaikatu hatta tarji'a." Bayangkan. Apabila ada seorang perempuan, dia bermalam, dia menjauhi tempat tidur suaminya. Karena suaminya aja, dia pilih tidur kamar sebelah. Ya? Atau dia suruh suaminya tidur di ruang tamu. Maka kata Nabi SAW, la'anat hal malaikatu hatta tarji'a. Dia akan dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali sama suaminya. Di dalam sebagian lafaz dia bilang sampai suaminya ridho lagi. Sampai suaminya ridho lagi. Seorang perempuan itu, seorang istri, ketika suaminya mengajaknya, maka wajib dia taat. Wajib dia layani. Kecuali ada udzur syar'i. Kecuali ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu maksudnya haid. Ya memang kan tidak bisa. Atau sakit. Kalau dia berhubungan akan tambah besar, tambah parah sakitnya. Itu namanya udzur syar'i. Atau dia lagi puasa wajib. Saya katakan puasa wajib karena kalau puasa sunnah, dia tidak boleh puasa sementara suaminya ada di rumah. Sementara suaminya ada di rumah. Iya. Ini puasa wajib. Ini namanya udzur apa? Syar'i. Tapi kalau tanpa udzur, tidak diringankan. Tidak diringankan. Bahkan walaupun dia lagi berada di kesibukannya. Kalau suaminya kasih kode, ingin dirinya, maka segera. Harus dia bilang, siap. Lahir batin. Iya. Ini bagi istri. Karena kenapa? Karena kewajiban istri untuk mentaati suaminya itu, Masya Allah, sangat besar. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiron imro'an an yasjuda limri'in la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya dibolehkan untuk menyuruh orang sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Ini kalau boleh, tapi kan tidak boleh orang sujud kepada manusia. Tapi ini untuk apa ini? Besarnya itu hak suami. Besarnya itu hak suami. Bayangkan, dia menolak, laknat malaikat. Laknat malaikat. Sampai kapan? Sampai suami ridho. Sampai suaminya ridho. Ini tidak dibolehkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika saya haid? Apakah suami bisa memeluk, mencium dada? Apakah boleh? Boleh. Semuanya boleh. Kata Nabi SAW, "Isna'u kulla syai'in ilan nikah." Lakukan semuanya kecuali nikah. Nikah bukan akad nikah. Nikah maksudnya memasukkan timbanya ke sumur. Iya, ketawa yang bertanya ya masalahnya sendiri. Baiklah, kita paham ini. Lakukan semuanya. Terserah. Mau dada, paha, bebas. Jungkir balik kiri kanan. Boleh semuanya. Kecuali satu. Jangan dimasukkan. Ya, timbanya ke sumur. Atau timbanya ke ember. Itu saja. Dimasukkan di tempat lain terserah. Yang penting jangan di mulut. Karena kalau di mulut, biasanya seorang kalau bercumbu dengan istrinya, itu akan keluar madhi. Kalau mani tidak najis, berdasarkan pendapat mayoritas. Tapi madhi, biasanya pasti ada keluar madhi. Madhi itu yang keluar ketika ada syahwat bangkit. Yang cairan licin, itu hukumnya najis. Kalau kita masukkan di mulut, itu akan masuk najis. Kasihan istri. Kasihan istri. Di tempat manapun, silakan.
Bebas. Bebas. Itu kata Nabi SAW. Bahkan Nabi praktekkan lewat perbuatan. Aisyah pernah haid. Maka kata Aisyah, karena Nabi SAW ya'muruni ya an atazir wa ana haid. Nah adalah Nabi SAW memerintahkanku untuk bersarung dan sementara waktu itu saya lagi haid. Fayubashiruni, kemudian Nabi mencumbui saya. Nabi mencumbui saya. Jadi pakai sarung. Sarung itu dipakai antara pusar dan paha. Di istri lagi Nabi SAW yang lain bahkan tidak pakai apa-apa. Boleh, tapi hati-hati itu saja. Jangan sampai tidak tahan emosinya. Kalau naik emosinya, lampiaskan tapi di tempat lain. Iya. Itu boleh. Daripada suami tak minta kawin lagi dengan alasan haid. Iya. Itu hal yang dibolehkan. Karena haid itu tidak libur bagi suami. Kan sebagian orang bilang, wah apa ji, satu. Nanti haid satu libur. Siapa bilang? Haid itu tidak libur. Haid tetap bercocok tanam. Tapi tidak di tempat situ. Tempat lain. Ini saya mohon maaf anak muda. Ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin ini. Baru kita sholat. Tolong nasihatnya Ustaz, bagi sebagian istri katanya suka memegang HP. Media sosial. Bahkan ia lupa kepada suaminya. Aduh. Bahaya ini. Bahkan cuek kepada suami. Nasihat Ustaz akan bermanfaat bagi diri saya dan bagi para istri-istri yang tidak lagi peduli kepada suaminya. Dan tidak terlalu sayang lagi kepada suaminya. Yaitu dia lebih sayang pada HP-nya. Iya. Ya, kita katakan kepadanya. Pertama sekali, Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu kepada perkara yang bermanfaat. Itu nasihat pertama. Yang bermanfaat untuk kita, itu kewajiban pertama. Yang wajib bagi kita, yaitu sebagai istri, wajib melayani suaminya. Memperhatikan suaminya. Memperhatikan suaminya. Apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan. Itu yang bermanfaat, bukan HP. HP itu bisa membawa kita kepada ilmu yang bermanfaat, bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Tapi satu hal yang paling pokok, melayani suami itu bermanfaat. Kan itu kewajiban istri dan hak suami. Hak suami. Yang kedua, kita katakan kepadanya Nabi SAW juga bersabda, ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di rumah, di luar rumah. Artinya lakukan apa yang menggambarkan bahwa kita adalah orang bertakwa. Orang bertakwa. Orang bertakwa itu selalu berada di atas perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Selalu berada di atas cahaya Allah dalam melakukan perintah dan dalam meninggalkan larangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, khusus perempuan. Nabi SAW katakan kepada perempuan ketika beliau katakan, inni ru'aitukunna aktsar ahlin nar. Saya melihat kalian perempuan adalah terbanyak dari penduduk neraka. Di antara sebabnya yang disebutkan oleh Nabi, yakfurnal ashir. Dia ingkar terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Yang diusahakan oleh suaminya. Ini hati-hati, ini di antara sebab istri itu masuk neraka. Suami membawa, kita tidak pedulikan, apa yang dia usahakan, kita sibuk sendiri, itu bahaya. Itu akan menjadi sebab perempuan itu masuk dalam neraka. Bertakwalah kepada Allah dalam hal tersebut. Hati-hati, jaga diri kita dari perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu a'lam. Semua yang benarnya yang kita dengar itu dari Allah semata, dan yang kurangnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.